Di sebuah desa terpencil yang dihuni oleh penduduk yang taat beragama, terdapat sebuah rumah tua yang ditinggali oleh seorang tua bernama Mbah Suro. Rumah itu terkenal di desa sebagai tempat yang angker dan dipercaya menjadi tempat penampakan makhluk halus. Salah satu makhluk yang kerap dikaitkan dengan rumah itu adalah genderuwo. Mbah Suro adalah seorang dukun tua yang memiliki pengetahuan spiritual yang dalam. Dia hidup sendirian di rumah itu setelah kepergian keluarganya yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. Penduduk desa sangat menghormatinya, tapi takut mendekati rumahnya karena kisah-kisah menyeramkan yang beredar. Suatu malam, seorang pemuda bernama Joko yang berani dan penuh rasa ingin tahu memutuskan untuk mengunjungi rumah Mbah Suro. Dia telah mendengar banyak cerita tentang genderuwo dan merasa tertarik untuk melihat sendiri keberadaan makhluk halus itu. Dengan berbekal senter, Joko memasuki rumah tua itu. Saat Joko masuk ke dalam rumah, suara angin yang menakutkan mulai terdengar. Rasa dingin menyergap tubuhnya dan membuat bulu kuduknya merinding. Namun, ketertarikannya untuk menemukan genderuwo membuatnya tetap melanjutkan perjalanannya. Ruangan yang gelap membuatnya harus menggunakan senter untuk melihat sekelilingnya. Saat Joko berjalan menuju ruangan paling dalam, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang tidak terlihat. Dia merasa ada yang mengikutinya. Tetapi setiap kali dia berbalik, tidak ada yang terlihat. Ketakutan semakin memenuhi hatinya, tapi dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia hanya mencari kebenaran. Ketika dia mencapai ruangan terakhir, dia melihat sosok yang menggantung di langit-langit. Itu adalah makhluk mengerikan berwujud manusia dengan kulit hitam pekat, mata merah menyala, dan gigi yang tajam. Itulah genderuwo, makhluk halus yang telah menghantui rumah itu selama bertahun-tahun. Genderuwo itu mengeluarkan suara menyeramkan dan berbicara dengan suara serak. Siapa yang berani menggangguku di tempat ini? Joko menelan ludahnya dan dengan gemetar menjawab. Saya hanya ingin mencari kebenaran, saya tidak bermaksud mengganggu. Genderuwo itu tertawa dengan jahat dan mulai mendekati Joko. Joko merasa jantungnya berdegup kencang, tapi dia tidak ingin menunjukkan ketakutan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mencoba berbicara dengan tenang. Apakah kisah-kisah tentang Anda benar? Apakah Anda benar-benar suka mengganggu orang-orang di desa ini? Genderuwo itu berhenti sejenak dan tampak terkejut oleh pertanyaan Joko. Genderuwo itu menjawab dengan suara yang lebih tenang. Aku adalah arwah yang terjebak di sini karena dosa-dosaku semasa hidup. Aku tidak sengaja menakuti penduduk desa, tapi kehadiranku menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Aku hanya ingin menemukan damai dan membebaskan diriku dari kutukan ini. Joko merasa simpati terhadap genderuwo tersebut. Dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang cerita di balik kutukan itu. Menurut cerita yang diceritakan genderuwo, dia adalah seorang pria kaya yang suka memanfaatkan orang miskin di desa itu. Dia melakukan banyak perbuatan jahat dan tidak bertanggung jawab. Dalam penjelajahannya, Joko menemukan bukti-bukti tentang kelakuan jahat genderuwo semasa hidupnya. Dia juga menemukan kitab kuno yang berisi mantra untuk mengusir arwah jahat. Dengan kebaikan hati dan niat yang tulus, Joko memutuskan untuk membantu genderuwo mencapai penyelesaian dan menebus dosanya. Mereka bekerja sama dalam proses spiritual yang panjang dan melelahkan. Joko melakukan ritual-ritual yang dijelaskan dalam kitab kuno itu, sementara genderuwo
dengan penuh kerendahan hati memohon pengampunan dan berjanji untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah beberapa bulan, suatu hari, genderuwo itu menghilang secara tiba-tiba. Joko merasa lega karena kutukan itu akhirnya terpecahkan dan genderuwo telah menemukan damainya. Penduduk desa juga merasakan perubahan energi di sekitar rumah itu, dan kisah tentang genderuwo menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sejak saat itu, rumah itu tidak lagi dihantui dan menjadi tempat yang angker. Joko juga menjadi legenda hidup di desa, dihormati oleh semua orang karena keberanian dan ketulusannya. Dia membuktikan bahwa di balik ketakutan dan kengerian, ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki kesalahan masa lalu.